Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustazah kelas 3? Mudah-mudahan insyaallah semuanya baik dan sehat. Semangat dalam belajar ya, walaupun dengan daring ya nak ya. Anak Ustazah, pembahasan pembelajaran kita yaitu kisah keteladanan Nabi Yusuf dan Nabi Shu'aib ya. Tapi dalam video ini cuman Ustazah apakan Nabi Yusuf dulu. Nah, anak Ustazah ya, mungkin anak Ustazah sudah sudah sering membaca, bahkan menonton video-videonya yang tentang kisah Nabi Yusuf. Tapi di dalam pembelajaran PAI juga harus Ustazah terangkan kembali ya, dan ini adalah ringkasan dari buku kita tentang kisah Nabi Yusuf ini. Sebelum kita masuk ke kisah Nabi Yusuf, kita lihat dulu apa tujuannya kita belajar tentang kisah Nabi Yusuf ini. Apa yang bisa nanti kita ambil dari kisah ini. Kita lihat dulu. Tujuan kita mempelajari kisah Nabi Yusuf ini yang pertama untuk memahami kisah keteladanan Nabi Yusuf dan Nabi Shu'aib. Nah, kita dengan adanya kita belajar, kita akan paham, kita akan mengerti, kita akan tahu bagaimana ceritanya Nabi Yusuf itu yang sebenarnya. Nah, setelah anak Ustazah tahu ceritanya, setelah anak Ustazah paham, anak Ustazah nomor 2-nya akan bisa menceritakan kembali bagaimana kisah Nabi Yusuf ini dan bagaimana sifatnya yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Ya, jadi tujuannya yang pertama kita harus memahami bagaimana kisah Nabi Yusuf. Yang kedua, kita bisa menceritakan kembali dan bisa mencontohnya sifat-sifat yang ada pada Nabi Yusuf. Nah, sekarang kita lihat masa kecilnya Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub. Ibunya bernama Rahil ya. Ketika Nabi Yusuf berumur 12 tahun, ibunya meninggal. Adik Nabi Yusuf itu bernama Bunyamin. Nabi Yusuf mempunyai wajah yang tampan dan anak yang disayangi oleh ayahnya. Nah, kita lihat. Ustazah ulang kembali, ayah Nabi Yusuf itu yaitu Nabi Yakub. Ibunya Rahil. Kapan ibunya meninggal? Setelah umur 12 tahun. Ini masih anak-anak baru nih ya, umur 12 tahun sudah meninggal ibunya. Kemudian Nabi Yusuf itu terkenal dengan ketampanannya ya. Tampan, ganteng ya istilah kita. Dengan adanya Nabi Yusuf itu di samping ganteng, di samping tampan, dia juga punya akhlak yang baik ya. Tentu dengan sendirinya ayahnya sangat sayang kepada dia. Nah, dengan sayangnya ayahnya kepada dia, lalu saudara-saudaranya itu merasa bahwasanya Yusuf itu adalah disayangin oleh ayahnya Nabi Yakub, maka saudaranya marah sehingga berencana saudaranya itu menyingkirkan Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu nanti diapakan dari rumah itu sehingga dia tidak ada lagi di rumah itu. Nah, kita lihat. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Nah, ini untuk
memperkuat juga ini rencana saudaranya itu untuk membuang dia nih. Nah, apa yang mimpi Nabi Yusuf? Suatu malam Nabi Yusuf bermimpi. Kemudian mimpinya itu diceritakan kepada ayahnya. Apa mimpi Nabi Yusuf itu? Itu Nabi Yusuf itu bermimpi itu terdapat dalam Al-Qur'an ayat 4. Jadi bukan karangan, tapi memang Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW ya cerita ini lewat Al-Qur'an. Ya, ini diterangkan di dalam surat Yusuf ayat 4. Ya, Ustazah baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Masya Allah, ya itu mimpi yang sangat indah sekali. Oke, lalu bagaimana? Nah, ini diceritakan oleh Nabi Yusuf kepada ayahnya. Lalu ayahnya berpesan kepada Nabi Yusuf, "Jangan diceritakan kepada siapapun," kata ayahnya. Ya, karena ayahnya sudah tahu itu adalah tanda-tanda dia itu akan menjadi nabi. Oke. Lalu seterusnya Nabi Yusuf itu dibuang ke dalam sumur. Ini kisahnya ditulis juga disampaikan juga oleh Allah ya dengan Al-Qur'an, rencana busuknya, dengkinya saudara Nabi Yusuf itu juga terdapat dalam surat Yusuf ayat 8 ya sampai 9. Artinya aja, ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata." Nah, ini udah mulai mereka nih bermusyawarah ya saudara-saudaranya itu ya karena melihat Nabi Yusuf semakin disayangin oleh ayahnya, apalagi sesudah bermimpi tadi ya, tambah disayang sama ayahnya. Jadi saudara-saudaranya semakin ada sifat kedengkiannya sama dia. Nah, di ayat 9 disebutkan ada yang usulan dari saudaranya itu, "Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang baik." Ini usulannya. Gimana kalau seandainya kita buang aja Yusuf? Bagaimana kalau seandainya kita bunuh aja Yusuf? Lalu ditanggapi oleh saudaranya yang pertama ya, usulan-usulan saudara yang lain tadi ya, saudaranya yang pertama itu yaitu Yahuza namanya ya, memberi usulan itu juga terdapat dalam surat Yusuf ayat 10. Apa artinya? Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir. Jadi usulan kakaknya yang pertama inilah, usulan abangnya yang pertama inilah yang diterima oleh saudara-saudaranya yang lain. Nabi Yusuf dibawa, anak Ustazah mungkin sudah baca juga ya bagaimana kisahnya Nabi Yusuf di perjalanan, bagaimana dia dibuang ke dalam sumur,
Bayangkan nak, Masya Allah, sumur yang itu cuman diambil airnya oleh orang-orang dalam perjalanan menuju ke suatu daerah negeri, yang itu biasanya kalau orang Arab itu dia berdagang biasanya. Jadi ada nanti ya suku-suku yang dalam perjalanan itu secara bersama dia akan mampir di suatu sumur ya. Sumur yang itu adalah tempat Nabi Yusuf dibuang oleh kakaknya. Masya Allah ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf ya? Ini Nabi Yusuf dikeluarkan dari dalam sumur. Dalam sumur Nabi Yusuf menangis seorang diri. Ya Allah. Nabi Yusuf mohon perlindungan kepada Allah. Jadi nak, kalau kita di dalam kesusahan, kita di dalam keadaan bahaya, itu satu-satunya yang kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Ya, bayangkan di dalam sumur sendiri, ya, tidak pakai pakaian, bajunya dibuka oleh abang-abangnya, ya, dia dimasukkan ke dalam sumur. Tidak tahu kita berapa dalamnya sumur, tapi Allah menolong, ya, diberi oleh Allah di dalam sumur itu Nabi Yusuf itu tempat berdirinya, ya. Kalau tidak ada tempat berdirinya, pastilah tenggelam Nabi Yusufnya, ya. Di dalam sumur itu Nabi Yusuf berdoa, menangis, minta pertolongan Allah. Masya Allah, anak baik. Lalu apa yang terjadi? Tak lama kemudian datang rombongan kabilah. Kabilah itu ya rombongan orang-orang pergi dalam perjalanan yang saya bilang tadi untuk mengambil air. Ya, biasanya kalau di apa tuh kan di Arab tuh kan sangat butuh orang air karena padang pasir. Rombongan kabilah itu pun menyelamatkan Nabi Yusuf. Ya, anak ustazah sudah bilang kan, sudah pernah baca kan, ya, timba dimasukkan ke dalam sumur, kemudian terasa berat, lalu diangkat, rupanya di dalamnya itu adalah seorang anak, ya, anak yang sangat ganteng, ya. Nah, karena orang ini dalam perjalanan ini orang ini mau pergi berdagang nih, ya, mau pergi berdagang ke Mesir, ya. Jadi setelah diangkatnya Nabi Yusuf dari dasar sumur, ya, rombongan ini kemudian melanjutkan perjalanan, ya, menuju Mesir, ya, dengan membawa Nabi Yusuf untuk dijual. Karena dia memang orang pedagang, tentu pikirannya uang. Jadi Nabi Yusuf itu diperjualbelikan. Nah, Nabi Yusuf akhirnya dibeli dengan harga yang murah. Masya Allah, anak ganteng. Ya, siapa yang membeli? Pembesar Mesir yang bernama Kitir al-Aziz. Jadi pembesar Mesir itu membeli Nabi Yusuf, ya, dengan harga yang murah kepada pedagang tadi, ya. Nama pembesar Mesir itu yaitu Kitfir al-Aziz. Kitfir al-Aziz, itulah nama pembesar Mesir itu. Nah, seterusnya, Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi. Nah, jadi setelah Nabi Yusuf dipelihara oleh pembesar Mesir, namanya aja pembesar Mesir, ya kan? Ya, tentu dia hidup di lingkungan yang mewah, di rumah yang mewah, karena dia pembesar Mesir. Kalau di cerita lain dibilang raja Mesir, itu ada yang dibilang raja. Ya, kalau di sini cuma dibilang pembesar Mesir aja. Ya, tentu dengan sendirinya dari umur 12 tahun Nabi Yusuf diasuh terus sehingga Nabi Yusuf menjadi remaja, menjadi besar, ya. Karena Nabi Yusuf itu adalah anaknya memang anak yang tampan, anak yang ganteng, anak yang baik. Jadi ketampanan Nabi Yusuf itu banyak orang yang tertarik dengan Nabi Yusuf. Oke, di cerita yang lain mungkin anak ustazah sudah dapat juga ceritanya. Salah satu yang tertarik itu adalah termasuk istri daripada pembesar Mesir ini. Ya, kemudian karena
dikhawatirkan ketempanannya itu, lalu Nabi Yusuf itu difitnah dan dimasukkan dia ke dalam penjara dengan cara yang tadi, difitnah dia, sehingga dia dimasukkan di dalam penjara. Tapi itu mungkin sudah rencana Allah. Di dalam penjara itulah Nabi Yusuf diangkat oleh Allah menjadi rasul. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Yusuf, kemudian diangkat menjadi rasul, menjadi utusan Allah. Nah, anak-anak ustazah, kita lihat Nabi Yusuf tadi di dalam penjara. Ini ada kejadian yang sangat yang orang lain tidak bisa untuk memecahkan permasalahan yang ada pada pembesar Mesir tersebut atau pada raja tersebut. Dia bermimpi, yang mimpinya itu intinya adalah akan terjadi pencaklik atau akan terjadi kesulitan makanan di Mesir. Akan terjadi pencaklik itu makanan sulit, sulit di Mesir itu karena panennya nggak jadi, mungkin dimakan hama, pokoknya susah, rakyatnya susah. Itu akan terjadi itu. Yang memaknai mimpi raja ini, yang bisa memaknainya hanya Nabi Yusuf, hanya Nabi Yusuf. Sehingga Nabi Yusuf itu dikeluarkan dari penjara karena dia bisa untuk menafsirkan mimpi dari raja tersebut. Setelah Nabi Yusuf keluar dari penjara, itu Nabi Yusuf itu diangkat menjadi raja, di Mesir. Nah, di masa kapan terjadinya pencaklik tersebut, di masa kapan terjadinya kekurangan makanan itu? Pas pula pada masa Nabi Yusuf memerintah di Mesir. Tapi sebelumnya Nabi Yusuf sudah menganjurkan sebelum terjadinya pencaklik itu, sebelum terjadinya kekurangan makanan itu, Nabi Yusuf sudah menganjurkan kepada rakyatnya supaya makanan itu supaya orang-orang yang ada di Mesir itu, pembesar-pembesar Mesir itu membuat sebuah gudang yang untuk penyimpanan makanan, untuk persediaan pada waktu terjadinya kekurangan makanan ini. Jadi dikumpulkan pada masa masih belum adanya kekurangan makanan itu banyak dikumpulkan di satu tempat. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Nah, ketika terjadinya kekeringan itu, yang mana orang tidak berhasil, perkebunan orang tidak berhasil, maka Nabi Yusuf sebagai raja, dia membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk mengambil makanan yang sudah dikumpulkan tadi, untuk mendapatkan bagian dari makanan yang sudah dikumpulkan di suatu gudang, dibagikan kepada rakyat Mesir. Nah, disinilah Nabi Yusuf, keluarganya, abang-abangnya tadi, juga ikut di dalam kelaparan, sehingga dia juga ikut mengambil makanan ke kerajaan, ke tempat yang gudangnya penyimpanan makanan itu. Nabi Yusuf dengan sendirinya tidak lupa, karena di umur 12 tahun itu anak ustazah sudah ingat itu apa kejadian pada diri kita sudah ada memori untuk penyimpanannya. Jadi Nabi Yusuf pada waktu itu melihat saudara-saudaranya itu datang,
ya memperhatikan, dan dia yakin bahwasanya itu adalah saudaranya. Tapi Nabi Yusuf tidak balas dendam. Nabi Yusuf tetap melayaninya, ya. Nabi Yusuf menanyakan kepada mereka apa ada orang tuanya lagi yang hidup gitu. Nabi Yusuf meneliti, ya, meneliti apa ada selain yang datang ini, apa ada ndak adiknya lagi, kayak gitu. Jadi Nabi Yusuf itu pintar, cerdas, bagaimana supaya saudaranya itu menceritakan keadaan ayahnya, keadaan adiknya. Ya, tapi Nabi Yusuf saudaranya nggak tahu bahwasanya itu adalah uh, adiknya yang pernah dia buang ke dalam sumur. Nah, setelah Nabi Yusuf yakin bahwasanya itu memang saudaranya, maka Nabi Yusuf membuat taktik lagi supaya ayahnya, adiknya itu juga bisa datang ke istana. Nah, ya, pertama kan cuman saudara abang-abangnya itu aja yang mengambil makanan. Dia berpesan, besok kalau makanan ini sudah habis, ya bawa ya adiknya yang ada di rumah tuh ke sini, kayak gitu. Ya. Nah, dah habis persiapan makanannya yang dia bawa, abangnya kembali ngambilkan makanan dan dibawalah adiknya itu. Siapa nama adiknya tadi, Nak? Bunyamin kan? Nah, dibawa adiknya itu untuk mengambil makanan juga. Makanan gandum tuh, kalau orang Mesir itu dulu gandum makanannya. Nah, dibawa adiknya. Dibuat lagi taktik sama Nabi Yusuf. Nah, di dalam tempat makanan atau perbekalan yang mau dibawa pulang oleh saudara-saudara Nabi Yusuf ini, diperintahkan oleh Nabi Yusuf pengawalnya supaya memasukkan sebuah benda, yang benda itu adalah milik istana. Nah, jadi benda itu dimasukkan ke dalam karungnya adik Nabi Yusuf. Nah, sewaktu mereka mau berangkat pulang, lalu diumumkan oleh Nabi Yusuf. Nah, barang siapa yang ada mengambil barang istana, berarti dia harus tinggal, ya, harus ditahan. Kaget saudara-saudaranya, dilihat semuanya, wow, rupanya yang tertinggal, yang ada barang istana itu adalah di dalam tempat karungnya Bunyamin. Saudaranya panik, ya, karena sudah kejadian kan dia berbohong kepada ayahnya, ya, sewaktu dia membawa Nabi Yusuf, ya, sehingga ayahnya tidak percaya lagi gitu. Nah, pada waktu itulah abangnya yang pertama itu ngomong, biar saya aja yang tinggal, ya, Bunyamin tetap pulang, kayak gitu. Tapi Nabi Yusuf tidak mau, karena Nabi Yusuf mau meneliti, udah lama nggak jumpa dengan Bunyamin itu, ya, jadi Bunyamin harus tinggal, kayak gitu. Nah, dengan Nabi Yusuf tetap tidak mau, jadi saudara-saudaranya itu kembali pulang, ya, dengan tidak membawa Bunyamin. Itu udah semakin panik gitu, apa alasannya nanti ke ayahnya lagi. Nah, Nabi Yusuf udah berpesan, kalau seandainya ayahnya mau bertemu dengan Bunyamin lagi, ya, bawa ayahnya besok, kalau udah habis perbekalan bawa ayahnya ke istana lagi. Nah, disitulah, ya, setelah perbekalannya habis, nah, orang-orang tuh membawa ayahnya, saudara Nabi Yusuf membawa ayahnya ke istana. Disitulah Nabi Yusuf, ya, memperkenalkan dirinya kembali kepada saudaranya, kepada ayahnya sendiri. Tapi ayahnya itu sudah ada kontaknya, ya, yang namanya orang tua kan terhadap anak pasti ada kontak batin kita, ya. Ayahnya, ya, bertemu dengan Nabi Yusuf, walaupun belum mungkin Nabi Yusuf ngomong, tapi ayahnya sudah tahu. Nah, ketika itulah Nabi Yusuf bertemu dengan saudaranya dan ayahnya, saudara Nabi Yusuf akhirnya bertobat. Mereka meminta maaf kepada Nabi Yusuf, memohon ampun kepada Allah,
Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya atas kesalahan yang mereka buat. Jadi Nabi Yusuf itu memaafkan saudaranya. Padahal kalau orang biasa mungkin ya itu tidak akan memaafkan. Bayangkan dibuang ke dalam sumur ya sendiri, tidak pakai pakaian, ya sumurnya berapa jauhnya ke bawah, Masya Allah. Tapi Nabi Yusuf tetap memaafkan mereka. Oke. Nah, apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran dari kisah Nabi Yusuf itu? Ya, yang pertama, melatih diri untuk bersabar. Nah, anak ustazah, tadi Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, tidak putus asa, tetap berdoa. Kemudian Nabi Yusuf hidup di dalam istana, itu macam-macam juga cobaan yang diberikan, difitnah orang dan sebagainya. Kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara bukan senang, dalam penjara itu banyak lagi cobaan-cobaan yang dilakukannya, yang dialaminya. Tapi itu Nabi Yusuf tetap bersabar. Kemudian yang kedua apa? Memohon pertolongan hanya kepada Allah. Jadi anak ustazah ya, apalagi dalam keadaan sekarang ini nak, kita mohon doa, minta pada Allah supaya virus ini cepat Allah angkat dari bumi ini, karena Allah lah cuman yang bisa untuk memusnahkan virus ini, yang lain tidak bisa. Nah, termasuklah ini situasi kita sekarang ini, kita memohon hanya kepada Allah, kita minta tolong hanya kepada Allah, ya. Kemudian yang ketiga, apa yang diapakan oleh Nabi Yusuf ini, melatih diri berperilaku jujur. Jadi kita, keteladan yang bisa diambil dari kisah Nabi Yusuf ini, ya kita harus jujur. Ya, kalau kita dalam masih posisi siswa, ya kita harus jujur sama mama, kita harus jujur sama guru, kita harus jujur mengerjakan latihan, kita harus jujur dalam ujian dan sebagainya, ya. Jadi ini kisah ini supaya kita ambil apanya, ya, contohnya kita ambil daripada teladannya, kita harus jujur. Yang keempat, rajin belajar agar menjadi pandai dan bijaksana. Kalau kita tidak belajar, kita tidak akan bisa, ya. Kalau orang yang bisa, orang yang pasti dia berilmu. Kalau orang berilmu, insya Allah dia akan bijaksana, ya. Bijaksana itu dia bisa memutuskan sesuatu yang orang lain juga senang dari keputusan dia, ya. Nah, itu bijaksana. Kemudian yang kelima, ini yang harus kita apakan di dalam kehidupan sehari-hari juga, ya nak, memaafkan kesalahan orang lain. Oke. Umpamanya kalau di rumah sekarang, ya kalau ada adik atau ada abang yang ada kesalahan kepada kita, kita maafkan. Ya, kalau di sekolah nanti pasti adalah teman yang menyenggol segala macam. Ya nak, nah, itu kita maafkan. Ya, jangan ada rasa dendam di dalam hati kita. Jangan ada rasa dengki di dalam hati kita. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Malah kita yang akan terbebani. Ya, jadi kalau ada kesalahan orang kepada kita, kita maafkan. Oke, nah sampai kita kepada kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf ini, yaitu Nabi Yusuf anak dari Nabi Yakub, ya, ibunya bernama Rahil. Ingat ya nak. Nah, Nabi Yusuf itu mempunyai wajah yang tampan, wajah yang ganteng. Nah, berikutnya Nabi Yusuf itu sabar dalam menjalani kehidupannya.
Kemudian Nabi Yusuf juga jujur dalam Nabi Yusuf jujur dalam menafsirkan mimpi yang tadi, mimpi seorang raja tadi. Disampaikannya ke raja dengan mengatakan yang sebenarnya kejadiannya seperti apa nanti. Dan kemudian Nabi Yusuf memaafkan kesalahan saudaranya. Jadi itulah kesimpulan tentang kisah Nabi Yusuf. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya, dan anak ustazah juga nanti bisa menceritakan secara singkat mungkin bagaimana kisah Nabi Yusuf. Dan mudah-mudahan kita bisa juga mengamalkan perilaku yang sudah dicontohkan oleh Nabi Yusuf. Oke, anak-anak pintar, anak-anak cerdas, selamat mendengarkan. Ustazah tutup dengan baca hamdalah alhamdulillah ya rabbil alamin.